Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Sawah TV. Kali ini saya ditemani seperti biasa ditemani Mang Ai dan Pak Olog Mas Sawah, Pak Ipan. Kita sekarang berada di salah satu home industry nata de coco milik Bapak Dudung yang ada di Dusun Memengger, Desa Mas Sawah. Seperti yang kita tahu bahwa di warung-warung ada semacam minuman koko. Nah, salah satunya di sini beliau memproduksinya, kita akan ngobrol santai, kita akan berbincang-bincang santai bersama pemilik salah satu pembuatan nata de coco, bahan baku nata de coco. Nah, kebetulan kita sekarang berada di tempatnya. Pak, boleh nanya-nanya sedikit tentang proses pembuatan nata de coco. Ini kan bahan baku ya? Iya. Ini bahan baku. Bisa diceritain nggak Pak? Proses pembuatan awalnya seperti gimana? Terus bahan bakunya dapat dari mana? Seperti yang kita tahu kan, ini berbahan dari air kelapa. Salah satu produksi, salah satu tanaman di Desa Mas Sawah kan kelapa ya. Iya. Yang kita tahu kan dari akar sampai atas kelapa itu bermanfaat. Nah, salah satunya kan air kelapa dimanfaatkan oleh Bapak menjadi sebuah minuman bahan baku minuman nata de coco. Bisa diceritakan mungkin Pak proses pembuatannya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas tentang pembuatan nata de coco yang berada di Dusun Memengger. Pertama, saya mengambil air kelapa itu dari Bapak Haji Rurum, dari Nyalindung. Ibu Haji Rurum. Nah, masih di ya, sekitar Ibu Desa Haji, Mas Sawah. ya, masih dari di sekitar Desa Mas Sawah, Dusun Nyalindung. Nah, selanjutnya memang pembuatan nata de coco itu bisa dikatakan rumit, sebab awal-awalnya pembuatan nata de coco itu selama sampai 3 tahun itu nggak sempurna. Jadi kalau nyetak umpamanya 1000, yang bagus cuma 400. Jadi disitulah perlu ketekunan, perlu keyakinan gitu kita itu. Jangan sampai sekarang hancur, besok nggak mau lagi, jangan begitu. Ya alhamdulillah, saya berjalan udah hampir 10 tahun. 10 tahun. Produksi lama juga ya Pak ya? Iya. Produksi nata de coco itu sudah hampir 10 tahun. Berarti sekitar tahun 2009, 2010. Ya, sekitar itulah. Nah, kepada siapapun yang punya keahlian, jangan sampai keahlian itu ditunda, dipendam di otak, tidak dikembangkan. Salah satunya saya mencoba mengembangkan produksi atau memproduksi air kelapa yang dibuat bahan baku mau dijadikan nata de coco. Jadi perjalanannya awalnya ngambil air kelapa, 1 jaliken itu. Berarti Bapak beli dari salah satu warga di Desa Mas Sawah, dari pengepul. Iya, beli. Harganya sekarang itu sampai 10.000 1 jaliken. Jadi saya 10.000. Jadi saya memproduksi Cair nanti 10.000 gitu. Iya, 10.000 1 jaliken. Jadi saya produksi, setiap produksi itu beli 80 jaliken, 70 sampai 80 lah. 80 jaliken gitu. Jadi diangkut pakai motor. Pakai motor sendiri. Ya, pakai motor sendiri. Kenapa nggak pakai mobil? Ya, begitulah. Jadi minimalisir anggaran. Lumayan. Jadi kalau oleh orang yang dia angkut pakai mobil 100.000, karena berhubung pakai motor, bisa 100.000 itu masuk ke dapur, yang begitu. Jadi memaksimalkan anggaran yang minimal. Iya, gitu ya. Jadi kan harus diatur juga kan. Lalu setelah beli itu langsung diproduksi atau didiamkan dulu di sini? Enggak langsung diproduksi. Jadi didiamkan dulu
sekarang bahan-bahan yang mau diproduksi atau alat-alat yang untuk produksi itu apa saja. Itu nggak ada, umpamanya nggak ada kayu bakar, cari dulu kayu bakarnya kan gitu, ke hutan gitu. Nah sekarang kayu bakar udah cukup Bu, untuk produksi, baru diproduksi gitu, baru diproduksi. Nah, gitu. Berarti proses pembuatan menjadi bahan baku seperti ini Minuman ya. Bapak Dudung berapa lama? Pembuatan dari dari awal sampai bisa ditanam seperti ini, pembuatannya, kalau pembuatannya cuma 4 hari, 2 hari. Proses pembuatannya. Proses pembuatannya, pengolahannya ya cuman 2 hari. Kalau sampai jadi penyimpanan setelah diproduksi, lalu setelah diolah, lalu disimpan, itu makan waktu 8 hari. Jadi umpamanya kalau terakhir pembuatan Kemis, nah nanti dipanennya Kemis lagi. 1 minggu ya. Itu kurang lebih 1 minggu lah Ya. sampai jadi bahan baku nata de coco. Nah kemudian ini Pak, tadi kan bahan kan dari air kelapa. Ya. Itu prosesnya gimana? Diolahnya seperti gimana Pak? Oh begini. Jadi awalnya dari Kan air. Bapak tadi beli. Nah, setelah dibeli diapain gitu Pak? Oh setelah dibeli sudah bahan-bahan untuk pembuatan nata de coco ada ya, seperti Kayu bakar sudah ada. Kayu bakar sudah ada, kemudian gulanya sudah ada. Oh, gula apa itu gula? Itu gula kan dipakai gula, bumbu itu buat bumbu. Oh pakai bumbu. Ada racikan khusus. Ada racikan Oh, ada khusus, racikan. gitu. Kemudian cukanya udah ada. Ada cuka lagi. Berarti racikannya gula, cuka sama cuka sama itu aja. food grade. Ada satu Food lagi grade. food grade. Warga tahu food grade? Tolong, tahu food grade? Nggak tahu apa-apa food grade lah. Food grade Karena itu warga mun hayang terang mah Sumping ya. dongkap ke dia ya ka apa sih? Pak Dudung di Memengger. Pami ayah di Pasian, pami tayah miliaran heula. Terus Pak Haji dilanjutkan. Nah, setelah itu si air kelapa yang dari jalikan itu dituangkan ke penampungan ke itu drum yang dari plastik, disaring di situ pertama ya sampai Tidak ada ampas. sampai tidak ada ampas, secukupnya buat satu takaran atau naher lah lamun kesunan gitu. Jadi sakali naher teh dalapan jaliken, tos dalapan jaliken tos disedot nganggo mesin tanam, nganggo ya Mesin sedot lah. mesin sedot, set karena Tuangkan langsung ke tempat perebusan itu gitu ya. ya diuangkan ke tempat perebusan. Saat nak itu lah, kalau perebusan haunya merebusnya awal, jadi intinya begini, awal penanaman, awal perebusan itu makan waktu 2 jam sampai matang itu, sampai mendidih 2 jam. Lama juga ya Pak ya? Cuman 2 iya jam. lama, makanya sok pusing, tidak masak gitu, sok ayah Pusing ya Pak? Panas tuh Pak? panas. Terus ayah nu didama, mohon biosnya lah aku campur oge nya. Bios. Terus ayah anu didama itu teu asa pusing sok kana sirah. Berarti gitu. Bapak punya karyawan? punya. Punya karyawan. Berapa Pak? 4. Berikut Bapak. Berikut saya. Berarti karyawan 4 orang lah gitu. 4 orang. Jadi saya mah ya manajer ya pekerja. Bagus. Nah gitu. Aduh, Berarti kalau udah tadi direbus udah selama 2 selama 2 jam. kemudian Kemudian diambil, dituangkan pada wadah. maaf Pak, itu sesudah direbus Oh iya iya. masih berbentuk cairan cair kene apa sudah Oh iya iya iya. kenyal gitu? Masih cairan. Masih cair. Itu harus menunggu dingin dulu apa langsung? Wah, masih tet. Panas itu panas kereta langsung Iya, dikena. dituangkan ke dituangkan sampan gitu. ke bukan ke drum Drum. yang ada dari tempat. plastik gitu, yang gede. Ketong lah, Yang ketong. Didinginkan gitu lah. Ditiriskan, didinginkan. Itu disaring deh itu. Enggak. Disaringnya di situ di penanak panangeran. Oh, ada alat. Ada. Tadi kan Bapak bilang beli bahan baku kan 80 jerigen. Itu menghasilkan berapa nampan?
Kalau 80 jaliken itu menghasilkan tergantung. Kalau mau ukuran ketebalan seperti ini Pak, nih. Nah, ya seperti ini. Oh, ini. Nah ini contohnya nih wargi. Ini. Kalau mau ketebalan 1,2 mili, jadi kalau bahasa Sundanya singkatnya 1 kilo 2 on. Kalau 1 kilo 2 on ini harus beli air kelapa itu 80 jaliken. Ini ukuran nampannya berapa senti ke berapa senti, Pak? Ini 5 kalau enggak Lebar 5? Bukan, tebalnya ini sekitar berapa ya? Ada 5 ya? 5. Ya, 5. Ini lebarnya 25. Panjangnya? Ini panjangnya 30 sekitarnya. Menghasilkan 1 kilo. Menghasilkan 1 kilo 2 on harusnya itu. Ketebalan 1,2. Ya, ketebalan 1,2 itu harus membeli air kelapanya 80 jaliken. Cuman kalau kita mau memproduksi ketebalan 0,9 jadi 9 on. Nah, cukup 70 jalikan juga. Nah, cukup. Berarti Itu tergantung ketebalan. Ya, tergantung produksi mau tebalnya berapa gitu. Dilanjut Pak tadi tadi kan udah dituangkan nih Ya. proses pembuatannya. Terus sudah dituangkan ke wadah ke tungku itu. Lalu gimana prosesnya? Dituangkan. Tadi kan masih berbentuk cairan, sedangkan kita dilihat di sini sudah kenyal Ya, ini. sudah kenyal ya. Nah, dari setelahnya mendidih, kemudian dituangkan ke tong. Nah, setelah dituangkan ke tong, disiup pakai gayung, pindahkan ke ini ke yang kosong. Boleh ambil yang kosongnya, ininya. Boleh. Boleh, silakan. Ini. Proses. Oh, sebentar Pak. Supaya kita lebih akrab, lebih santai, kita ngerokok dulu. Iya. Nah, wargi. Begitu dong. Anak muda mah jangan ditiru ya ngerokoknya. Ya. Jangan sampai ditiru. Jangan sampai ditiru. Nu can boga usaha ulah hayang niru udud kolot. Pesan dalam kita pesan jero eta. Lanjut. Nah, setelah airnya mendidih, air kelapanya mendidih dalam keadaan Panas? kenyal, tapi udah panas, dituangkan ke itu apa namanya, drum yang dibuat dari plastik tong. Betul. Nah, salah satu contoh ini yang udah jadi. Kalau tadi belum jadi, ya airnya gitu ya, dituangkan ke sini Pak. Nih. Nampan ke nampan, nah pakai gayung dari jemblung itu, cuk masih ke dalam encer ya tuh. Nah itunya takarannya kalau 0,9 di sini Ada. di sini. Jadi kalau pilih udah kuat nggak usah pakai ciri, udah segini aja. Jadi kalau mau 1,2 di sini, Di atas. di atas. Berarti cukup satu nampan. Satu nampan. Nah, setelah di sini ada airnya mendidih, air kelapa yang mendidih, tutup pakai ini, pakai koran. Ini korannya harus dijemur, harus kering, jangan sampai Pakai pokoknya pakai kertas ya, lah gitu ya. kertas. Apa enggak pakai Ini kain? pengikatnya. Kenapa Nah, pakai kertas ini Pak? ini begini, kalau pakai kain memang lebih bagus. Cuman modalnya juga bagus. Oh, berarti dalam bentuk Tinggi modalnya. ya. Betul kata Pak Olog tadi, kita Bapak Minimalisir. gitu ya. Iya. Percuma ngambil air kelapa oleh sendiri, meminimalisir katanya. Tapi ininya pakai kain, percuma kan? Jadi nggak meminimalisir. Ya. Berarti kalau udah dibungkus, mungkin bisa disimpan. Nah, berarti gini. Ya, seperti ini nih Pak, seperti Kemudian ini udah nih. dibungkus, Nah, disimpan di tangga, rak. di rak. Oh, di rak yang ini. Nah, disimpan situ, didiamkan selama setelah mendidih, didiamkan selama 8 jam. 8 jam. Nah, setelah dingin baru ditetes dari ini nih. Tetes apa itu Pak? Ini bibit. Oh, ini bibit namanya. Oh, bibit. Yang di dapur Oh, ya. iya. Coba ambil ya Pak, Ya. yang di dapur. Nah, seperti itu.
Tadi pakai bibit. Ya. Bibit tuh apa itu Pak? Maksud bibit Itu teh? begini, jadi kalau pembuatan nata de coco awalnya ini air kelapa yang udah mendidih, kalau tidak pakai bibit yang ada pada Bibit itu botol, ramuan apa gimana bibit teh? bibit Bahan itu bakunya apa bahan bakunya? sama. Ini bahan bakunya dari air kelapa, kemudian bumbunya sama. Ada gula, Oh, ada yang tadi cuka, disebutkan dari iya. gula, cuka sama food grade. Food grade. Ya, Berarti bedanya ini mah tidak dimasak dulu. sama dimasak dulu Dimasak. mendidih. Cuman kalau itu mah yang dari yang di apa namanya, yang dilangseng, cuman makan waktu, bukan makan waktu, 8 jam, 2 jam. cuman kapasitas panasnya bisa 80 derajat Celcius. Kalau buat pakai bibit mah harus 100 derajat Celcius. Pol. Itu gunanya pol. Itu Panas- bedanya bukan panas gunanya. teh. Ya panasnya. Lagi pula ini mah ramuannya harus lebih banyak. Kalau umpamanya satu jaliken itu buat koko mah gulanya cuman cukup 1,5 kilo, ini mah satu jaliken harus 1 kilo. Oh, bedanya diperbanyak. Ya diperbanyak. Berarti manfaat di bibit itu untuk apa, Pak? Manfaat bibitnya ini untuk ada kesamaan apa ini ngaganu. Supaya ganu. Iya, gitu lah. ngaganu. Oh, buat nambah kekenyalan. Nah, Jadi tadi kan tadi udah 8 jam nih. Ya. Udah 8 jam. Kemudian dikasih apa enggak bibit? bibit. Dikasih bibitnya itu per berapa satu nampan per berapa Tetes. berapa Oh, tetes apa berapa botol? Iya, iya, bagus. Ini satu botol harus jadi 10. 10 nampan. 10. Nah, nampan. 10 nampan. Kalau lebih dari 10, pokoknya saya mampu 12 juga, itu agak jelek hasilnya nantinya. Oh, gitu. Bahkan kalau mending mah mending kurang sekali. Umpamanya harusnya 10 jadi 9, itu lebih bagus. Berarti kalau wadah ininya kan wadahnya botol. Ya. Ini kan tidak tahu jumlah tetesannya berapa. Kalau wadahnya bukan begini, berapa? Kalau di senti itu berapa senti? Berapa tetes? Takarannya ada Takarannya. takarannya mungkin ya Ya. kalau ya ada Ini kan takarannya enggak Pak? ini kan kalau botol ini udah ketahuan 10 10 menampan. menampan. Ya. Kalau wadahnya bukan ini, berarti takarannya harus berapa gitu? Oh, hampir sama. Cuman ini beda-bedanya kalau takaran apa maksudnya? Takaran bumbu? per nampan. Oh, ini mah cuman kalau buat bibit di botol mah segini lah. Jadi satu gayung bisa 2 botol. Jadi Dua- setengah. 2 botol bibit ya. Enggak apa kalau misalkan gini maksudnya Ini kan sebotol gini kan jadi 10 nampan Ya. kalau ditetes. Aha. Ini kan ketahuan botolnya begini. Kalau wadahnya bukan ini, kalau Besar pakai- misalkan atau kecil. bukan. Kalau misalkan pakai gayung biasa langsung tetes, Oh, enggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Bisa. Ini netes ini harus dari kaca. kaca, kemudian dari Oh, nyimpan- dari jenisnya pula gitu. Oh, gitu. Harusnya. Baru tahu ya kita ternyata ada trik-trik rahasia. khusus nih. Rahasia Ada nih. rahasia khusus. Ini khusus buat wargi-wargi desa. Ternyata Bapak Dudung ini terbuka dalam pembuatan bahan baku koko. Jadi seperti begini, kalau buat bibit netesnya ya harus yang dari ini juga begitu. Jadi 10 segininya juga 10 botol. Berarti nggak bisa di tempat yang tadi Ya Pak. nggak bisa pakai gayung, nggak bisa. Oh, gitu. Netesnya itu Pak langsung apa Ya, ada langsung. tutup? Itu kan pasti ada tutupnya botol ya. Ya. Ke botolin dulu, ke tutup botol dulu apa langsung tetesnya? Langsung dibuka. Langsung aja gitu, dibuka. Dibuka. Tumpahin Kira-kira lah langsung. gitu, pokoknya 10 nampanan. Iya. Ada lagi, kalau dulu mah sebelum saya tahu cara pembuatan nata de coco, pakai corong. Mau netesnya itu pakai corong. Jadi lewat bakteri. Jadi ininya nggak jadi. Jadi ada bakteri di corong masuk ke sini. Jadi nggak jadi bibitnya. Sekarang mah langsung buka, langsung tanpa ada corong. Cuman harus tengah-tengah bolongan itu si airnya masuknya. Jangan lemberek ke sini, jangan. Itu caranya. Jangan sampai tumpeh-tumpeh. Jangan sampai ya, Tumpel. jangan sampai melewedeh. Melewedeh, Berarti Pak tadi kan udah dikasih Bibit bibit Nah. setelah 2 hari. ya. Kemudian Bukan setelah 2 hari, setelah 8 oh jam. 8 jam, Jam. 8 jam. Kemudian di
didiamkan, Ditaruh di ini di sini. Dirak. dirak. Oh, berarti yang ini lagi nunggu Panen. panen ya. Ini sudah berapa hari nih, Pak? Pembuatan ini dari hari Kamis kemarin. Sekarang Kamis Rebo ya. Jadi Berarti 1 minggu lah. Jadi besok Tapi Kamis kemungkinan 1 hari lagi Bapak nah, bisa panen. Insya Allah bisa panen. Cuman kendalanya mungkin besok kan ada Karang Taruna di sini. Mau Kegiatan. ada kegiatan gitu. Jadi menjelang kagak waktu. Tahun Baru Islam. Jadi sedikit 1 hari kan Iya. nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jadi paling Jumaah. Ini kan tadi kata Pak Dodong harus didiamkan selama 1 minggu kan. Ya. Kalau lebih dari 1 minggu efeknya gimana Pak? Bagus. Itu jenius itu pertanyaan. Kalau lebih 1 minggu, kalau lebih 1 minggu di sini ada namanya jamur. Jamur. Itu bisa mengurangi harga penjualan. BS. Enggak kalau BS enggak. Kalau BS kan enggak diterima sama sekali. Dibuang. Nah, kalau ada jamur ya paling minimal dikomentar. Kenapa kok jelek kan gitu. Berarti Bapak tetap mengutamakan kualitas. Ya, harus. Tapi itu. kalau sudah dibuka tumbuh jamur gak ini? Enggak. Kalau sudah 8 hari kan? Ya. 8 hari udah dibuka gini, tumbuh jamur gak? Biasanya sudah suka ada jamur nggak, Pak? Kalau umpamanya dibukanya selama umpamanya 3 hari 4 hari ada jamur. Makanya begitu dipanen langsung ngontek majikan, hubungan nah, diambil itu menjaga supaya tidak ada jamur gitu. Tadi kan kalau lebih ada jamur lebih hari. Ya. Ada jamur. Kalau kurang gimana itu? Kalau kurang hari. kendalanya ininya tipis. Lembek. belum mengembang gitu ya. Jadi air kelapanya di sini nggak habis semua, enggak. Jadi mengurangi kiloan. Ya. Masuknya ininya jadi masuk ke limbah tuh yang airnya itu masuk ke limbah. Nah, tadi kan Pak udah 8 hari nih. Ya. Sekarang udah 8 hari. Berarti kalau misalkan udah dari nampan gini, ini langsung dijual, Bapak apa gimana? Dijual, langsung dijual. Jadi bahkan seperti tadi tuh ada majikan, Pak katanya kapan produksi? Hari Kamis. Oh, jadi bisa besok ya? Iya, jadi kalau dia tahu bahwa saya produksi, dia yang duluan nanya. Oh, berarti yang beli itu yang beli beli Bapak ke sini. ke sini. Gini Pak, ada yang kelewat. Tadi kan Bapak ditaruh di rak. Tadi Bapak ke saya kelihatan seperti diukur-ukur pakai Oh meteran. iya. Nih. Nah, begini. Oh iya. Ini kan water pass namanya ya. Nah, Cai untuk mengepaskan sesuatu gitu. Bukan pedang, ini water pass. Nah, berhubung ini raknya tidak sama, ya. tidak simetris, makanya harus diukur pakai ini. Umpamanya terlalu condong ke depan, diganyel. Nah, biar ini titik koordinatnya pas gitu. Rata gitu. Ini buat ganjalnya ini. Nah, Berarti raknya harus rata itu ya? harus rata, harus lurus. Kalau sekali. tidak rata berarti ketebalannya udah beda ya? Ya, jadi kalau umpamanya ini tidak rata begini, miring begini. Yang ratanya yang Tebal yang sebelah diberinya tebal Berarti sebelah. susah juga Pak ya. Iya, jadi nantinya BS yang gitu Sabar lah Pak ya. Gitu. Harus tekun gitulah. Iya. Dengan kesabaran. Ah, tadi Pak, dilanjut Pak. Tadi kalau misalkan udah mau panen, tadi kan udah nampan nih. Kalau misalkan udah mau si pembeli datang, Bapak di kana wadahkeun deui itu apa pas pembeli mau beli kena iya langsung kena wadahkeun apa kumaha? Oh iya. Jadi sedang panen itu dibuka perlahan-lahan, jangan sampai sobek ini korannya, jangan sampai sobek ini korannya. Sebab nantinya dipakai lagi ini koran ini. Mahal koran teh Pak, Bu, itu mahal. Mahal kalau banyak mah mahal. Nah, jadi saya itu ke pekerja itu, awas, jangan sampai sobek, dipakai lagi. betul. Kata orang kerja, kata orang dia, koran, kenapa gitu. Nah, tuh warga kalau misalkan warga desa Masawa, desa Manggar, kalau misalkan punya koran atau kertas yang belum kepake, bisa dijual ke saya beli 5.000 1 kilonya. 1 kilo.
10.000 kan saya buat harus ada lebihnya. Tapi jangan lupa koran harus dibaca dulu sebelum dijual. Iya. Oh, dibaca. Itu kan di sana banyak ya sejarah-sejarah gitu. Oh gitu. Iya. Gitu, Bang. Nah, setelah dipanen, kemudian tong yang tadi dibawa keluar Tong pakai yang mana? wadah Yang yang hijau, besar? yang besar, Hmm. yang besar. Yang di depan itu tadi ada kelihatan tuh di depan tuh, Ya. ya sedang ambil jalikan itu tong yang seperti itu. Nah, disimpan di situ oleh pekerja yang mau ngangkut orang sini yang suka kerja di Koko, si namanya Bapak Abdul dengan Ujang Widi gitu ya. Itu yang suka ngambilnya, yang suka bawa Berarti ke pekerja jalan, Bapak. pekerja masih pekerja. Cuman itu mah bekerjanya apabila panen unggul gitu di dama kenana. Jadi nggak setiap hari. Dan nggak setiap produksi gitu. Cuma Pak, tadi kan Bapak bilang pembuatan ini harus disimpan selama 8 hari. Nah, selama 8 hari ada pemeliharaan khusus nggak untuk memaksimalkan yang pembuatan Kualitasnya ini? ini. Kualitas. Oh, jadi memaksimalkan kualitas mah diposisikannya dari awal bekerja, bukan di tengah-tengah. Tidak ada perawatan. Tidak ada perawatan lagi lah Oh, iya. istilahnya begitu. Berarti kalau sudah diolah, disimpan, simpan saja gitu. Iya, Nggak ada saja. perawatan. Mungkin nunggu aja 8 hari gitu ya. Tunggu aja 8 hari, setelah begitu dipanen, kemudian di karungan. Pakai karung. Pakai karung. Kan ini Kalau susah mau Pak. dijual Lembek gitu. ini. Iya, pakai karung di satu karungnya 60 begini, 60 60 lapis. 60 Lembar. lembar satu karungnya. Jadi ada 40 karung. Karung khusus. Ya, oh, bukan 40 karung, 60 ya sekitar 25 karung, 24 karung gitu. Nah, berarti wargi yang kita lihat di warung-warung yang beginian ternyata salah satunya di desa kita ada yang produksi tapi masih bahan baku. Nah, ini tadi saya beli sama Pak Olog sama Mang Ai di salah satu warung. Ya. Bisa saja mungkin ini koko ini salah dari- satunya yang dari Pak sini. Dudung. Ada dari Mungkin sini bisa aja Pak ya. Mungkin. Berarti kan Bapak di sini masih bahan baku ya Pak? Iya. Ini kan masih berjenis bahan baku ya Pak. Iya. Apakah kepikiran itu Pak Dudung sekalian membuat bahan baku sekaligus memproduksi Produksi minuman gitu. Nah, bisa nggak? Iya, kalau kepikiran sih dari dulu dari Bapak kan sudah lama nih. dari zaman-zaman mau 11 tahun lah usaha zaman ini dulu udah lah rumahan gitu. gini. Cuman nah ini para bapak yang nggak ada terkendala cien terkendala, ya. Nggak ada ini ya. ciennya. Tapi udah ada di otak gitu. Ya udah ada. Oh, percaya. Ceceknya minimal gitu. Mungkin bagi siapa saja yang melihat video ini kita dukung sama-sama orang-orang yang memang meluangkan pikirannya, mengeluarkan ide-idenya bahwa dari air kelapa pun bisa dijadikan nata de coco. Bagi siapa saja yang menonton mungkin ada dukunglah kegiatan UMK semacam UMKM gini ya, home industry gini, dukung bisa didukung lah. Atau mau yang beri dukungan berupa materi bisa ya. Muriel bisa. Muriel. Bisa kalau memang Lo nanya deh lo. kalau memang Baik. kalau memang terpikiran begitu, umpamanya ada di antara teman-teman kita, teman-teman saya atau masyarakat dimanapun, umpamanya ada minat pembuatan nata de coco yang dari bahan yang dari air kelapa, bisa bertanya sama saya. Kalau bisa menjawab saya jawab, kalau bisa ya mungkin gimana kalau bisa gitu, kalau nggak bisa mah gitu. Tadi kan Bapak Dodong menyebutkan bahan bakunya dari air kelapa ya. Ada bahan lain nggak yang bisa diproses buat nada de coco? Ada Dari dari ada. tahu, dari Tahu. air tahu, Dari kacang itu kacang. dari Air tahu. airnya, Oh, dari air air rebusan. tahunya. air rebusan. Iya, dari air rebusan tahu. bisa aja. Bisa. Tahu yang Cuman tetap harus pakai campuran air kelapa. tetap Kalau harus ada iya, air kalau kelapanya. air tahunya 2 jaliken, air kelapanya 5 jaliken, 6 jaliken. Pernah nyoba belum? Belum. Juga. Kalau dari kelapa sawit bisa nggak? nggak tahu ya. Iya, nggak tahu ya. Kan sama kelapa itu. Mungkin bisa mungkin. Ya begitulah ala kadarnya gitu. Saya tadinya heran ada orang-orang penting ke saya mau apa, saya kan gitu. Ini. Oh,
nanya masalah koko kadar ge siap lah, cuman hari tuangan mah teh aya wayah nawe gitu. Mungkin ini mungkin ada harapan Bapak nih. Bapak kan udah hampir 11 tahun. Mungkin ada harapan atau Kedepan, gitu. atau pesan kesan lah buat warga desa. Ya. Warga desa Masawah khususnya yang minat bekerja keras, mungkin bisa dikatakan seperti saya, mungkin lah ya, nggak tahu ya. Jadi kalau punya inspiratif, kemauan dalam hati atau pelaksanaan, jangan susah berbagi untuk orang lain. Sebab apabila kita berbagi ilmu sama orang lain, kebaikannya bisa berantai turun-temurun. Oh iya. Jadi jangan sampai punya ilmu segini, takut kesiap. Jangan, itu dosa gitu. Jangan. Malahan ini sebetulnya Pak Dudung ini punya anak dua ya. Dua. Pak Dudung aslinya pekerjaannya kan petani, tapi dia punya salah satu perusahaan kecil-kecilan sambilan membuat nata de coco bahan baku. Katanya Bapak anaknya udah mau S2 ya Pak? Iya. Ya mungkin itu salah satunya dari usaha kecilan begini. Mungkin siapa saja yang mau seperti yang dikatakan tadi Pak Dudung. Lamun orang kuat, lamun orang aya kahayang, pasti parang lah gitu ya. Jadi gini, awalnya jangan melihat modal segini. Kok modal sekian kok tipis sekali untungnya, jangan melihat begitu. Pentingnya kalau kita punya punya kesabaran yang tinggi, ulet lah. Intina paling itu nama ikhlas gitunya. Ya kan artos pendapatan sok sanaos salit oge bakal barokah. Inspiratif sekali ya gitu, warga kita. Teu kenging ngahanyakalkeun kana padamelan anu gaduh nilai salit gitu, teu kenging gitu nya tah. Simpuling gitu nambihan gitu tah. Intinya pengintan jangan mudah putus asa, kerja ya. keras ya, ulat gitu ya. Gitu. Mohon. Saya gitu. Ayo istilah kapan walayatai asumirohil. Waduh. Jangan berputus asa dalam sesuatu urusan, dalam segala gitu. Saeutik ya. Kakara saeutik. Jadi kakara sakitu ya. Kakara sakitu tukang koko teh. Pak, mungkin ada kepikiran nggak Pak? Kita kan di Desa Masawah nih, di Desa Masawah banyak sekali tanaman kelapa. Ya. Bapak kan tadi belinya dari salah satu pengepul yang ada di desa kita. Bapak ada kepikiran nggak beli air kelapanya dari orang lain gitu? Selain dari situ. Jadi sementara ini belum ada kepikiran begitu, sebab kalau membeli dari petani nggak bisa sekaligus 80 jaliken atau 70. Iya, banyak. Pokoknya satu jaligen itu kalau kelapanya yang kecil, yang ukuran kelapa genyah lah gitu, PS gitu. itu isinya harus 250 butir, baru ada satu jaliken. Iya. Banyak. Tapi kalau setiap masyarakat punya pendapatan 500 butir bisa gitu, dari masyarakat bisa. Gitu. Cuman kan nggak mungkin sekarang ini ya, kayaknya gitu, tetap ngepul ya. Tetap pengepul. Ini kan tadi Pak diambil oleh pengepul ya, dijual ke pengepul langsung. Kalau ada bukan pengepul butiran, bukan. Oh iya, bos. Kalau sudah jadi kan bosnya berarti ya diambil dari mana sih Pak? Oh, yang ngambilnya dari Nusawiru. Julang. Ibu Agus. Julang ya. Nah, berarti kalau masyarakat Desa Masawah pengen membeli tapi eceran bisa nggak? Oh, bisa Jo, bisa. Untuk karyanya sendiri berapa? Untuk satu loyang eceran satu ini 2000. 2000. Kok bisa dimasak? Itu bisa dimasak? Bisa. Ini udah bisa dimakan ini Pak? Oh, belum. Kalau mau boleh, cuman gak enak. Selain untuk minuman, untuk apa saja ini Pak? Mungkin Bisa buat Dikolak gitu, dessert, kolak minum apa makanan ringan apa gimana? itu termasuk minuman lah, termasuk. Minuman kan bukan makan ya, termasuk makan ringan bukan ya? Minuman sama minuman ya. Minuman. Nah, ini.
Ya seperti hidrokoko kan ada di TV itu kan. Ini yang dari Oh, salah satunya ini hidrokoko, terus hidrokoko. nah sih di warung teh Ini kan esteller, semacamnya ada apa jajanan-jajanan anak-anak lah gitu ya. ada yang kecil-kecil, yang berbentuk kotak dadunya yang baruleud ieu mah kan bentuknya seperti keripik. dawagan DJ-nya. Nah, diserut. Oh, enak ini enak loh ini. Yang ini. Terima kasih ya sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video vlog keempat. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa warahmatullahi subscribe. Oh, subscribe. Iya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like Oke. Sip. Masalah TV. Sahabat TV. Ada mana? Siwur-siwur. Yang sebelah can. Non besok. Ya, Ngarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, selamat malam, selamat sore. Sip. Sebelah ya. Bagus, bagus. Sakitu ke bawahna. Sip. Aya cut biasa teh. Hat aya. Sok temen kan ngopi. Ayang. Depan aja, depan sih itu. Oh malah. Depan lah ya. Video ya, Pak ya. Shooting ya. Sudah, pening. Hah? Opening ala. Mau orang shooting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cicing ulang-ulang ngobrol cicing ulang buka. Penonton. Jadi orang membuka orang presenter orang teh gitu tah. Cicing lah. Jadi kodoan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Sawah TV. Kali ini kita akan lagi. Kokok tadi, bentar kokok nih. Tuh, Pak. Ah. Assalamualaikum